Oke, halo semuanya. Jadi kali ini kita akan coba membuat aplikasi face recognition ya menggunakan Python dan dengan tentu ada beberapa library ya. Yang pertama adalah kita akan menggunakan library yang namanya adalah face recognition. Jadi kalau lihat di sini tuh ada yang namanya ini nih, face recognition. Ini udah banyak yang make dan saya juga termasuk yang make ini gitu ya. Lalu kita juga akan menggunakan scikit-learn ya, scikit-learn untuk kita mentraining model kita, dataset kita. Dan kita juga akan menggunakan CV atau OpenCV ya, itu untuk memproses gambar-gambar kita. Oke. Yang pertama, ini saya udah bikin satu folder namanya adalah Learn Reco ya. Pastikan teman-teman udah install Python ya. Ini saya pakai Python versi 3.13.1. Lalu tentu aja kita perlu bikin yang namanya adalah virtual environment ya. Jadi kita bisa install aja Python misalnya 3 ini, lalu vnv gini aja, simple ya. Jadi intinya kita bikin virtual environment di sini. Terus tinggal aktivasi aja. Kalau saya sih aktivasinya tinggal vnv gini, lalu bin, lalu activate. Nah, muncul kayak gini. Biasanya ada tulisannya di sini, beda kalau udah deactivate ya. Ini supaya aplikasi kita tuh, Python kita tuh nggak nyampur ya dengan yang ada di OS. Lalu yang kedua, di sini saya udah menyediakan beberapa data ya. Cuman ada 4 doang datanya, ada saya di sini. Ini gambar-gambar saya di sini. Nah, ini sungguh ganteng sekali. Ada gambar-gambar ini. Teman-teman bisa tambahin ya. Lalu ada Joe Biden, ada Elon Musk, dan ada Madonna ya. Lalu di sini yang pertama kita lakukan adalah kita bikin dulu satu file, misalnya namanya adalah main py ya gini. Dan saya akan close. Lalu saya akan membuat satu function untuk nge-training datanya. Nah, kayak gini. Misal saya pengen bikin variable untuk x dan y, ini ada untuk keperluan scikit-learn-nya. Oh ya, kita juga perlu install dulu ya. Bentar, kita setup dulu deh apa aja yang perlu kita install. Pip install yang pertama adalah face recognition. Lalu kita juga perlu pip install untuk scikit-learn-nya. Learn gini. Oke, kayaknya udah, tinggal coba kita looping ya. Jadi di sini kita punya file ya. Ada file, ada trendir foldernya. Coba kita looping misalnya by os.isdir ya. Terus trendir. Jadi di sini tinggal kita coba import aja os gini. Nah, supaya dia bisa kita ngelisting ya. Jadi kalau kita pakai ini, kita akan lihat datanya semua yang ada di bawahnya. Nah, karena kita nggak mau di dalam ini adalah file langsung, kita maunya folder, kita bisa cek lagi di sini, if not os.pair.isdir. Nah, ini os.join trendir dengan name ya. Nah, ini. Jadi kita pengen tahu ini tuh kalau misalnya anggaplah Elon Musk gitu. Elon Musk ini dia folder atau file gitu ya. Intinya kita pengennya tuh semuanya adalah folder. Kalau dia bukan ya udah kita continue aja. Lalu kita akan looping image ya, image gini misalnya, atau mungkin subdir gini, subdir os.listdir lagi kayak biasa. Os.path lagi itu join yang dir name ini kita join dengan name dan ini aja deh. Ya, kita akan ambil folder untuk yang di sini. Nah, ini. Lalu kita looping. Misalnya dir in subdir gini. Lalu pengen kita ambil file name-nya. File name kita bisa pakai os.path.join dir name lalu dir. Nah, gini. Jadi kita akan ambil file name itu berdasarkan dir name. Ini yang pertama. Lalu ada folder yang di dalamnya, yang name ini, lalu dir. Kenapa kita nggak pakai gini ya, misalnya? Ini beda-beda ya, karena ada yang Windows kayak gini, kalau kita pakai kayak gini beda-beda. Lalu di sini tinggal coba kita misalnya bikin ambil face gini ya, face recognition. Ini, load image gini, bisa gini image gitu. Lalu file, load image file. Lalu file name-nya apa? Kayak gini. Ini kita ambil
pakai berarti bentar ya, kita import dulu. Import nah kayak gini. Oke, lalu file name-nya dimasukkan ke sini. File name gini harusnya. Oke. Lalu di sini karena ini udah ketemu gambarnya lah ya, gambarnya udah dapet. Kita tinggal ngeliat nih kira-kira anggaplah foto yang di sini ya. Anggaplah foto Elon Musk gini. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini kan gambarnya itu sebetulnya di daerah sini aja kan, koordinat misalnya koordinat 3, 4 atau berapa gitu di sini. Nah, ini kan gak ada gambarnya, ini gak ada gambarnya, ini gak ada gambarnya, ini gak ada gambarnya. Kita perlu tahu kira-kira face-nya itu di mana gitu ya. Jadi di sini kita bisa pakai yang namanya adalah face recognition face location ya, dari face ini sendiri ya, dari image-nya. Ini image-nya, kita cari location-nya. Mungkin kita namain di sini face location. Nah ini, kalau di bawah sini kita jadi tahu nih kira-kira face location ini ada berapa ya. Nah nih, kita tuh pengen dia itu satu aja. Jadi kita tuh pengen misalnya di sini ada 2 orang gitu. Nah kita gak mau karena itu nggak valid lah intinya. Jadi susah kita ngenalin ini siapa sebetulnya. Kita tuh pengennya ya satu aja, satu gambar gitu, dapat satu gitu. Kalau misalnya nggak satu berarti kita print aja, misalnya gambar tidak ada mukanya gini ya. Lalu kita bisa continue aja. Nah, atau mungkin kita kasih nama file ya di sini. File name gini. Lalu di sini kita pengen masukin encoding kita ke dalam X dan Y ya. X ini adalah encoding yang akan kita ambil dari mukanya, lalu Y ini adalah labelnya nanti ya, untuk kita taruh di skitlearn. Di sini kita bisa pakai face recognition get encoding, face encoding ya harusnya. Encoding, saya pakai S face, lalu now face location, bisa kita pakai face location. Nah ini, di sini kita ambil yang pertama saja ya, karena tadi kita tahu kan akan ngambil yang pertama aja, jadi satu orang aja yang kita ambil. Ini saya kenaun face location. Lalu untuk yang y-nya kita akan pakai label ya, berarti ini labelnya itu kan berarti yang di sini kan ya, labelnya Elon Musk, Joe Biden ya, berarti yang kita pakai adalah yang ini nih, name. Setelah itu, setelah kita dapat X dan Y-nya, tinggal kita pakai skitlearn kita. Model gini, kita akan pakai KNN ya. Jadi from skitlearn, import neighbor ya. Jadi di sini neighbors titik kn neighbor classifier. And neighbornya kita set 2 aja. Nanti secara default dia untuk yang ininya, untuk algoritmanya dia akan otomatis pakai auto ya. Ini ada 2, ada beberapa yang saya tahu cuma ada 2 sih, ada BL3 dan BAL3 dan KD3 ya. Kita ini aja set aja biar yang lain default. Lalu model ini kita fit ya, datanya X dan Y. Nah setelah datanya kita create, kita akan menyimpan data ini ke dalam file ya, model. Jadi mungkin open gini, misalnya face recognition model CLF nih. Oh iya, kita akan menggunakan pickle ya untuk encoding. Jadi kalau teman-teman tahu dia itu sama bentukannya encoding. Kita memasukkan bikin code kita untuk dimasukkan ke dalam file ya. Biarin jadi WB aja, lalu SF ya. Lalu bisa pakai pickle, lalu kita dump modelnya ya ke dalam file. Mungkin kita import dulu, import pickle kayak gini. Oke. Nah, jadi kalau kita bikin anggaplah kita bikin di sini if name sama dengan main gini. Lalu kita train katanya. Lalu kita coba jalanin Python main.py. Oke, ini coba kita lihat dulu ya. Ini kenapa ya? Tadi kita udah install belum sih ya? Face recognition. Oke, mungkin coba kita pip install setup tools gini. Lalu kita coba jalanin lagi. Oke, ini kayaknya lagi jalan training kita.
Ini udah jalan, cuman kayaknya ada error di sini di mana nih? Main file line 14, berarti ini ya list dir path lead path join list dir. Oke. Oh, salah, harusnya train dir. Sorry. Kok dir name sih, aneh banget. Kenapa tadi nggak ngeh ya? Lanjut lagi. Oke, ini belum disimpan. Ini harusnya modul face recognition. S-nya harusnya. Oke, lagi. Oh my god, ini harusnya format sih. Apa-apa lah, biar aja. Kita tunggu selesai dulu aja. Ada beberapa gambar yang nggak terdeteksi, tapi tetap kita bisa proses kok ini. Udah jadi CLF-nya. Oke, sekarang kita tinggal, ini saya komen aja ya. Sekarang tinggal kita bermain dengan CV2 ya, untuk kita nge-capture video. Jadi yang pertama, kita bisa ambil video capture misalnya. Video capture. Lalu CV2.video capture. Ini bisa pilih aja ya kameranya berapa. Ini kita coba import CV2. Ini bukan kamera berapa ya, tapi kamera nomor berapa. Jadi kalau kita coba jalanin, oke. Oh, ini belum diinstal. Kita berarti tinggal pip install OpenCV Python ya. Oke, coba lagi. Ini kayaknya tadi kena authority. Oke, ini harusnya di jalan ya. Cuman kita belum nge-await video capture-nya. Jadi mungkin kita looping aja pakai while true. Kita mungkin aja print aja terus gini. Nah, gini misalnya ya, coba. Jadi harusnya tuh coba kita ambil frame-nya ya. Jadi nanti di sini tinggal frame gini. Lalu video capture.read. Lalu di sini saya pakai CV2.show show video lalu frame. Bahin di sini untuk nge-wait ininya ya, while true-nya ya. cv.key dan ff. Coba ya. Nah, muncul sekarang gambarnya. Di sini kita ngelakuin nunggu ya. Kira-kira ada key yang ditekan dari CV2. Nah, ini. Lalu kita cek dengan Q. Ini beda ya, ini tuh bukan key, bukan ini. Dia tuh gini bentukannya tuh. Nah, ini hexadesimal 255. Jadi secara keseluruhan tuh dia gini bentukannya. Nah, ya jadi jangan bingung kok ada dan tapi ini ada sama dengan gitu. Jadi di sini kita tinggal, kan kita udah dapat frame-nya ya. Kita tinggal ambil aja kan face location gini misalnya. Lalu face location, face recognition, face location gitu ya. Nah, location, lalu kita ambil dari frame. Kalau misalnya dia face locationnya ini sama dengan 0, artinya nggak ada gambarnya, ya kita continue aja. Lalu kita ambil face encoding, kita bisa pakai yang sama dengan yang di sini. Mana ya? Face encoding, nah ini kita bisa copy aja. Encoding gini, face-nya kita ambil dari frame, bisa ambil dari frame. Lalu ini untuk yang ini kita pakai dari sini. Nah, gini. Setelah itu ya, kita tinggal pakai aja prediction kita. Jadi di sini mungkin kita load dulu aja kali ya filenya. Jadi kan kita udah bikin file ya untuk yang modelnya. Tinggal kita load aja. Misalnya pakai with open gini. Namanya adalah face recognition model ya. CLF kalau nggak salah. Ini recognition model. Oke, kita coba read aja sebagai F model ya, sama dengan pickle.load F ya. Kita load modelnya. Tinggal di sini karena nanti bentukannya adalah array of string ya.
Jadi tinggal kita looping name misalnya in model dot predict face encoding. Kan kita akan dapat list of name-nya. Jadi mungkin di sini kali ya kita bikin face name ini ya. Nah, jadi di sini tambahin aja tinggal append name. Jadi kalau kita coba print gini, face encoding name-nya gini, karena di append berarti kita harusnya tuh di sini di reset juga nih. Nah gini ya, coba dulu deh. Coba kita jalanin. Nah ini ada muka saya, oke. Nah kalau kita lihat di sini tuh ada patah-patah dia ya, nge-lag. Nah udah ada namanya, nama saya di sini. Nah kalau teman-teman tadi ngelihat ya, dia tuh patah-patah. Kenapa? Karena yang kita capture, yang kita baca ini adalah file yang gede banget ya dari frame-nya. Kita bisa ngecilin image-nya supaya ketika diproses itu lebih cepet ya. Misalnya kita pakai di sini small size gini, terus cv2.resize frame-nya kita set supaya scale-nya 4 ke bawah ya. Jadi fx ini 0,25 ya. Fy ini 0,25. Nah ini. Jadi 4 kali lebih kecil dari normal. Jadi di sini kita ganti aja yang frame-frame dengan yang ini. Nah, ini biarin aja. Oke, coba lagi kita pakai, jalanin. Nah, dia lebih smooth ya. Nah, karena kita udah dapat name-nya, otomatis kan tinggal kita tampilin aja kan ke sini ya. Berarti di sini mungkin ini face location juga kita taruh atas ya untuk supaya kita bisa tahu di mana lokasinya. Terus di sini kita pakai for, ada top, kanan, bawah, dan kiri secara jarum jam ya. Lalu ada nama in zip ya, lalu face location dan face name. Nah ini artinya nanti ketika kalau kita pakai ini, misalnya kita ada tiga data face location gitu ya, misalnya 0, 1, 2 gini. Lalu untuk yang face name juga ada 1, 2, 3. Nah artinya nanti misalnya looping ke sini, looping yang 0, kita akan dapat juga 1 gitu ya, jadi aman. Nah kalau ini dekorator aja, jadi karena face location ini dia tuple, jadi kita bisa pakai. Lalu di sini tinggal kita gambar aja rectangle ya di frame-nya, posisinya left top, lalu right button, kita pakai posisi yang ada di lokasi dengan 02550 ya. Nah ini size-nya. Jadi kalau kita coba jalanin lagi ya. Oke, di sini jalan, tapi kalau dilihat di sini ini ada hijau-hijau di sini, tapi dia harusnya di muka saya kan. Ini karena kita udah merubah ukurannya jadi kecil, yaitu 0,25. Berarti kita harus mengkalikan lagi ukurannya ya. Jadi di sini Jadi di sini kita perlu tambahin top misalnya kali 4 sama dengan 4, lalu right itu kali sama dengan 4, lalu bottom juga sama kali sama dengan 4, lalu left ini kali sama dengan 4 ya, supaya ini balik ke scale awalnya. Nah muncul sekarang, jadi udah sesuai. Nah sekarang tinggal kita taruhin nama kita di situ ya. Untuk nama mungkin di bawah sini juga sama ya. Kita tinggal gini aja. Tapi yang di sini kita ganti ke bottom gini, dikurang 35. Ini untuk lebar. Lalu di sini saya pakai cv2.fillet supaya dia terisi ya, nggak kosong tengahnya. Lalu kita gambar cv2.putText di frame dengan nama ya, kita isi dengan label nama, bottom fontnya kita pakai cv2.font Hersey duplex, lalu warnanya mungkin kita set putih aja, satu ini. Oke,
Jadi kalau kita coba jalanin CV2 Hershey. Oke, jadi di sini sekarang udah ada ya namanya, cuman kalau dari sini dia tuh namanya terlalu ke bawah ya. Mungkin buttonnya itu kita kurangi 6 atau 10 coba. Nah, dia lebih tengah sekarang gambarnya. Oke, harusnya udah bisa. Sekarang gimana, apakah dia bisa mendeteksi dua gambar yang secara bersamaan ya? Saya coba cari gambar Joe Biden ya. Nah ini, apakah dia bisa? Lo. Nah, dia juga bisa mendeteksi wajah ya, wajah yang berbeda. Jadi dua tempat sekaligus kita nah dia juga bisa. Mungkin itu aja. Thank you semuanya.